untuk menjalankan dan memeliharanya. Jadi bagaimana syariat-syariat agama ini, syariat Islam ini dapat berjalan dengan semestinya, dan itu keuntungannya juga untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa. Cuma ada hal yang mengganggu, ya. Kalau menurut kajian ilmu kalam, ilmu tauhid, ada beberapa hal yang menggugurkan akidah kita. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ada hal-hal yang dapat menggugurkan akidah kita. Di antaranya, ya, di antaranya adalah menganggap remeh aturan syariat agama Islam. Kalau aturan agama ini sudah dianggap remeh, untuk apa itu? Sholat, ya, haji, aturan-aturan lain, untuk apa itu, untuk aurat misalnya. Nggak ada ininya, nggak ada relasinya. Ya. Kalau sudah itu khawatir kita, ya. Khawatir kita nanti akan menggugurkan akidah kita. Kan kalau rumusnya fasik, ya kita kan dalam agama kita itu banyak hal. Ada istilah fasik, ada zolim, ya, ada kafir, ya, ada munafik, musyrik, ya, fasik, ya, umumnya apa diantaranya yang kita. Fasik itu adalah orang yang menganggap enteng dan menganggap remeh aturan agama. Berarti dia nggak melakukan itu. Nah, itu jelas. Tapi dia malah menghina. Nah, makanya itu diwaspadai oleh para ulama. Ada beberapa hal yang dapat nanti akan menggugurkan akidah. Jadi kalau sudah menganggap remeh, tidak menghargai, ya sudah arah-arahnya ke sana. Baik Bapak Ibu hadirin yang kemudian insyaallah mudah-mudahan kita dapat menjalankan sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, berpegang teguh, ya, kepada Al-Quran, kepada hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang pokoknya tentu Al-Quran, meskipun hadis karena ada perselisihan. Nah, hadis yang perselisihan kalau dalam kita ditarjih itu kan yang makbulah. Nah, ini hadis yang dapat diterima. Hadis-hadis yang sahih. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, sekarang kita akan coba menjelaskan ada hadis ini lumayan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan, barang siapa yang melepaskan kesusahan, kurbatan min qurabi dunia, antara kesusahan yang dialami oleh seorang mukmin, oleh seseorang, apa implikasinya? Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi qiyamah. Allah akan melepaskan, ya, membebaskannya dari kesusahan di hari kiamat. Wa may yassara 'ala muqsirin, barang siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup, ya, kekurangan aib saudaranya muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah nanti akan menutup juga, ya, aib yang ada pada dirinya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi
auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan dia menuju jalan Allah. Majalasa qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa yang hadir di dalam suatu majelis buyutin min buyutillah, yatsluna kitab Allah, mempelajari kitab Allah, yatadarasunahu bainahum, saling mengkaji, seperti kita ini. Illa nazalat alaihim sakinah, tidak lain akan turun ketenangan pada jemaah kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah senantiasa mengenai itu salatan. Wa hafathumul malaikah, Allah malaikat Salatan gimana caranya? Wa dzakarahumullah fi ma 'indahu, Pengaturan itu salat. Allah senantiasa mengingat kita Ada pengaturan. Ya, Allah senantiasa mengingat kita dimanapun kita berada, seperti Allah itu kita berada di sisinya. Menyoroti. Jadi kita menghadiri pengajian dalam bahasa pengajian itu kita senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat bersentuhan dengan kehidupan kita. Yang pertama kita coba merupakan barang siapa yang melepaskan kesulitan, kesusahan seorang mukmin, nanti Allah akan melepaskan kesulitannya, kesusahannya di akhirat kelak. Ini istilahnya, ini kalau kita perhatikan ini jemput bola. Jadi ada kita mengamati atau mendapatkan ada orang mengalami kesusahan tanpa dia minta bantuan kepada kita, kita langsung memberikan bantuan. Nafasallahu anhu. Nanti Allah akan bebaskan kita dari kesusahan di akhirat kelak. Luar biasa. Jadi ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam bukunya ini. Wa kharaja Baihaqi min hadits Anas marfu'an. Dijelaskan oleh Baihaqi dalam kitabnya Al-Mu'jam. Jadi kitab hadis ini macam-macam. Ada kitab namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada Musnad, ada juga namanya Mu'jam di Baihaqi. Cuman memang kitab-kitab yang besar-besar itu ini termasuk kitab yang tidak terlalu besar dari bagian agak sedikit di bawah kualifikasinya dari kitab-kitab yang lain seperti Itu yang dikasih rugi racun generasi. Soal. Cuma di sini dijelaskan hadis ini makhluk. Gambarnya. Jadi kalau kita ketemu nanti ada penjelasan hadis makhluk, itu hadis itu memang sumbernya dari Rasulullah. Karena disebutkan juga hadisnya do'if. Sumbernya dari Rasulullah, tapi do'if. Ini kan perlu juga kita paham. Seperti hadis kemarin ada kita baca tentang hadis Aisyah yang dikatakan Asma, kalau wanita sudah haid harus tertutup auratnya kecuali ini. Nah, Nabi Aisyah dengar. Ada yang mengatakan itu dikupas lagi. do'if. Ya. Lalu saya pernah tanya, perbincangkan kalau do'if mursal, katanya mursalnya di mana? Nah,
Ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada hadis mursal. Belum. Coba, pernah dengar Pak ya? Kunci ini kan. Jadi ini perlu juga kita ketahui ini. Jadi dianggap karena ada peristiwa yang kemarin itu, ya, tahu Bapak Ibu ya? Keluarlah hadis itu, ya. Jadi Nabi Asma datang ke rumah Aisyah dan Nabi. Lalu Nabi berkata, Asma, kalau wanita sudah haid, itu kamu ini sudah besar. Itu tidak boleh kelihatan lagi badannya. Boleh buka. Itulah rumus yang diambil oleh ulama fikih, ya, bahwa aurat wanita itu. Mengatakan ada seorang. Cuma saya tanya mursalnya di mana? Nah, itu kan berbeda. Jadi katakan saja. Jadi gini, yang pertama hadis mafhum itu bersandarkan kepada Rasulullah. Kalau hanya sampai sahabat itu namanya mauquf. Contohnya apa? Contohnya hadis Umar bin Khattab bahwa pada zaman Umar bin Khattab, ya, orang salat salat qiyam Ramadan, ya, qiyam Ramadan, orang salatnya berpindah-pindah. Lihat semua umat, salatnya kayak di sini. Ini salatnya sendiri, itu ada yang berdua, ada yang tiga, gitu. Nah, itu kata Umar, ini habis disatukan walaupun salat malam, kan? Ini Ubay bin Ka'ab waktu itu menyampaikan kepada pengurus masjid, gitu ya. Ini tidak selesai. Itu pada kesempatan lain Umar melihat lagi, orang sudah satu kori, bahasanya satu kori, satu imam. Itu sudah kumpul lah. Ini kata Umar, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, dalam muwatta, kita muwatta itu disebutkan ni'matul bid'ah. Hadhihi ni'matul bid'ah. Ini bid'ah yang nikmat, gitu. Bagus. Artinya pembaharuan. Artinya orang yang sholatnya masing-masing disatukan. Nah, ini kan sebenarnya dari Umar itu maksudnya. Ini namanya mauquf. Lalu hadis yang kita baca ini, yang diriwayatkan Baihaqi ini dari Nabi Muhammad. Oh ya, tadi ada mursal. Jadi mursal itu kenapa dikategorikan dia hadis dhaif? Jadi hadis dhaif itu gini Bapak Ibu, kan banyak nih istilah hadis dhaif itu. Ya. Di antaranya hadis mursal, hadis mudallas, hadis banyak istilah-istilahnya. Ada maktu. Jadi begini, salah satu dari rukun kesahihan hadis dia tidak ada. Jadi kalau sahihnya hadis itu kategori atau syaratnya 5, ya, sanadnya bersambung terus, jadi riwayatnya orang yang adil, ya. Adil itu kalau dikatakan orang saleh, taat. Lalu yang hafalannya kuat, ya, dia hafalannya kuat itu walaupun dia meriwayatkan secara makna, dia paham betul, hafalannya kuat. Yang ketiga, hadisnya tidak ada janggalnya, tempat tidak ada cacatnya, baik cacat dari periwayatnya ataupun yang meriwayatkannya. Jadi hadis mursal ini apa? Di mana dhaifnya? Jadi kalau ada yang mengatakan hadis itu mursal itu hadisnya melewati tingkat sahabat. Misalnya di sini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang kita baca tadi. Jadi kan itu sahih. Kalau mursal itu di bawah Abu Hurairah ini, ya, levelnya tabi'in namanya. Nah, tabi'in ini menyandarkan kepada Rasulullah, kepada Nabi. Jadi apa itu? Mursal itu terputus. Nah, jadi sahabat dilewatinya. Nah, gitu.
sahabat dilewatinya. Jadi dia menyampaikan ke bawahnya, ya, ke generasi setelah dia, ke muridnya, disampaikannya hadis ini berasal dari Nabi. Padahal dia tidak dengar. Nah, itu. Padahal dia tidak tahu. Nah, itu namanya mursal. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan mursal, itu di antaranya. Jadi hadis mursal, hadis satu jalur riwayat sahabat itu dilangkahi. Jadi kalau ada hadisnya disebut mursal, itu kata beliau. Nah, makanya dikatakan dia dhaif. Jadi ada yang kurang di situ apa? Sanadnya nggak terus sambung. Walaupun, ya, misalnya bapak ini, ya, ketua MUI kita tuh siapa namanya, Pak Musa Sued yang udah meninggal, Pak Musa Ditayat. Kalau bapak ini kan memang tahu dengan Pak Musa Sued, Pak Musa Ditayat. Anak bapak ini. Karena bapak ini pernah cerita ke anaknya. Dulu Pak Maswadi itu cerita gini. Jadi anak bapak ini dia sampaikan pula ke anaknya misalnya atau ke muridnya. Disampaikannya apa? Kata Pak Maswadi tadi gini. Tidak disampaikannya menurut bapakku. Nah, putus kan? Walaupun anak bapak ini cerdas luar biasa. Tapi dalam periwayatan hadis orangnya tidak adil, tidak soleh. Dia nggak pernah mendengar, dikatakannya aku mendengar musuh kita mengatakan begini. Nah, gitu. Padahal dia tahu dari mana? Dari bapaknya. Nah, dari mana kita tahu? Nah, ya, dari mana ulama-ulama itu tahu? Seperti hadis Asma, apa namanya? Yang dikatakan Asma. Nggak benar kan, seolah-olah dia yang dikasih tahu. Aisyah mendengar waktu itu. Padahal Aisyah kan sedina. Nah, kan? Aisyah berdoa sama Nabi. Masa Aisyah nggak tahu? Dia Asma datang, gitu ya. Nah, mungkin Aisyah benar. Nah, itu contoh. Nah, jadi ada yang dilangkahinya. Nah, ya, itu nggak diterima. Walaupun itu tadi anak bapaknya cerdasnya luar biasa misalnya. Oh, dia hafal kuat, ya. Tapi dari tingkat keadilannya kena, tidak jujur. Nah, dia tidak pernah dengar. Aku dengar Musa Ditayat mengatakan begini. Nah, jadi dia putus. Nah, itulah kategori diantaranya hadis mursal itu dhaif. Jadi apa kata Baihaqi? Dia menceritakan bahwa ada suatu kisah, ya. Nanti di hari kiamat diceritakan bahwa anna rajulan min ahli jannah yusyriku yawmal qiyamah ala ahli nar. Ya, ini ada seorang penduduk surga, ya, membimbing, artinya menuntun neraka. Ada salah seorang. Di fa'inadihi rajulun min ahli nar. Jadi ada orang yang di dalam neraka itu menyeru, yang manggil. Ayo pulang, ya. Hal ta'mudni, ya. Kan kalau dalam surat Al-A'raf itu penduduk surga neraka kan bisa berdialog. Nah, masalah ketum di dalam surah Al-Mudaththir, ya. Masalah ketum fi saqar, ya. Qalu lam nakun minal musallin. Bisa jawab. Kalau salah Arab apa lagi? Jelaskan betul. PKI Muhammadiyah. Jadi kamu ingat saya. Kata fulan yang sudah enak di surga ini. Lupa saya tahu. Mana anda? Ya. Nah, itu kata yang sudah disiram api ini. Api neraka. Ana ladzi marata fi dari dunia. Ya. Kamu dulu kan pernah lewat. Ya. Waktu di dunia di depan rumah. Ya. Dia lihatnya yang orang itu susah gitu kan. Ya. Yang perjalanan kan nampak kehausan atau
Jadi apa? Pasapka itu kan aku kan pernah beri minum dulu. Jadi ini termasuk manafasa mu'an min kurbatan min kurbatin dunia. Jadi dia meringankan ya beban orang di dunia. Diberikan minum. Ya. Dapat juga. Jadi akhirnya apa? Makanya kata gua. Oh iya, aku ingat. Langgar kerupuk kan. Tuh kalau begitu, tolong doakan saya, katanya kan gitu ya. Yang lewat ini, ya. Doakan saya kepada Tuhan, ya. Jadi ternyata ini termasuk syafaat. Nah, ya. Jadi melalui orang itu untuk menurunkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong doakan saya. Nah, lalu diringankan kan siksaan orang itu, karena dia pernah membantu. Jadi man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasa Allahu anhu kurbata yaumil qiyamah. Jadi dia akan. Terus berikutnya, mayassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan, ya kan kita perhatikan ini, mayassara ala mu'sirin, memudahkan orang yang dalam kesulitan. Ya, Allah akan memberikan kemudahan pula kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini sering kita berhadapan, ya, atau mengalami hal-hal yang seperti ini. Ada urusan-urusan birokrasi, urusan administrasi, macam-macam lah. Namanya kan lebih baik kita tuh memudahkan daripada mempersulit, bukan kebalikannya. Nah, itu ya, kebalikannya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini berlawanan dengan ini. Apalagi kalau sudah ada meremehkan hadis. Nah, itu kan, meremehkan hadis itu akan terganggu itu akidahnya. Jadi kita memang dituntun betul oleh Rasulullah oleh hadis ini. Barang siapa yang memberikan kemudahan orang yang bayar pajak mendapatkan kesulitan. Jadi ada orang yang menghadapi apa atau mengurus apa atau kita melayani sesuatu. Nah, berikanlah kemudahan. Jangan kita banyak memberikan jalan susah. Kemarin kan saya pernah singgung juga itu. Banyak hal terjadi di administrasi kita, di birokrasi kita, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan itu menyulitkan. Termasuk juga mengurus pangkat. Banyak betul. Nah, ya, ini kayaknya yang membuat persyaratan ini nggak ikhlas kalau orang itu mendapatkan sesuatu itu. Nah, ya. Ini. Lalu, nah, ya, ada yang memenuhi persyaratan. Dicari lagi persyaratan yang tidak tertulis. Nah, ini kan apa namanya sudah berlipat-lipat itu kesalahan dia. Cari alasan lagi biar dia bagaimana dia tidak lulus. Nah, akhirnya apa? Minta tolong. Nah, dengan alat ini, ya, dengan ordalnya. ini kan yang begini ini harusnya apa? Harusnya hadis ini kita tebarkan tuh kepada semua orang. Jadi akhirnya apa? Kalau memang mengaku sebagai muslim, ini hadisnya. Lakukan ini. Jelaskan sejelas-jelasnya. Nah, ya. yang buat nggak Kalau pernah perlu hadis yang buat. dibantu. Nah, jadi kalau perlu dibantu apa? Misalnya, ya kalau kita di bidang pendidikan misalnya, mau wisuda, misalnya Pak. Nah, ya, mau wisuda, persyaratannya ini dari awal 15 ini. Ya. Lalu apa? Ada hal-hal yang kecil. Oh ya dah, siapa yang berikan tangannya? Oh bapak itu, pimpinan Pak ketua jurusan ini. Ya udah, biar bapak bantu. Susah kamu. Bapak nanti. Nah ini enggak, kok tanda tangannya dulu. Kamu cari dia ke sana dulu. Nah, coba, oh
Oh iya, Bisa. Bapak kenal Jadi ini bisa kubur aja. orang ini. Bisa kubur. Biar Bapak nanti yang minta tetangganya ya. Ada Ah. ibu siapa? Tapi jangan tambahin bel-belnya. Sampai rasakan adalah Pak, mending saya Kenapa? bang. Karena ada yang Jangan ngambil bilang saya. tapi enggak. Nah itu, ada yang ngambil saya. Gak duitnya. Pak, katanya, Gue ngomong ceritanya. ada yang Sama Ben ada. dulu. Ada Ben, Ben kita Ben. Anak gue tunggu bisu. Karena kadang gue ini Diminta ini. susah. Wah, ini benar ya. Gak pernah ketemu. Bukan menolong namanya. Coba bantu dulu Ben. Kan ini. Ini. Ngomong lah dia. Padahal tadi Baru lah gue. udah bagus dia ngomong Mas, dia. anaknya dia lain suruh nemuin buperan. Nemuin buperan. Nah gitu ya. Dia bilang ya, Mah, sudah nemuin buperan. Ini jam segini. Kenapa Pak? Enggak tahu. Ketemu buperan dia yang bawa deh. Atau begini ya, Bapak Ibu, kalau kita pernah Kampung dia masih berpengaruh waktu itu kan. kalau mau wisuda, ini kan yang kenyataan aja. Yang saya alami. Saya ponakan saya. Ada bantuan masjid. Nah, 500 Biasa wisuda. apalagi bisa Gue kata gue belum. selesai tadi lagi. Hah? Kan Tapi bantuan. gimana sama buperan? Istri Benny kan nggak pakai duit. Tapi bantuan, tapi kenapa? Orda. Ini bukan bantuan ini, maksa. Ya, bingung juga saya mau jawab ini. Bagaimana itu? Nah, harusnya bagaimana? Ya mau bantuan ada yang 100, ada 50, kan gitu. Kerja apa sih? Udah Udah nih. Ada tadi. Taruhnya. Nanti terus bagaimana yang ini? Kalau kita petugasnya, Ada kamu ada kenapa? terus. Beratnya. Dia itu Ya, datang. ngomong aja. Cuman Nggak ada ada. nggak pernah. Nggak bisa menerima pacarnya. Oh iya dah, kalau itu biar bapak pasang. Urusannya ini dan di sini. Kan luar biasa tugas yang ada gitu. Ya, mayat secara alam dia nggak tahu apa yang terjadi esoknya. Tapi enggak. Ya, kalau kita Terang-terang. melepaskan kesulitan orang ini, memberikan kemudahan orang itu kesulitan tuh. Tapi kata Pera itu Istri Benny udah temuin saya, bilangin temuin Bu Pera. Nanti Seperti anak saya tadi, bawa. itu sudah mungkin dia bingung deh. Wah, punya ini orang tua begini, orang tua. Nah, datang dulu. Kenapa kamu? Nah, udah ya, bapak yang buat. Ya, nggak apa-apa, nggak harus 500, nanti 200 saja. Biar bapak yang ngasih 200, bapak yang ngasih. Nah, kira-kira ada nggak di tengah-tengah kita yang lain? 1001. Ini yang harus dicari. Ini kita buka-buka aja nih Pak. Ya. Kalau masih ingat, mesti kalau baca media, Pak Muhajir itu Iya. Menteri Koordinator Menko Islam dulu Pak ya, pembangunan manusia. Itu kan banyak ini. Tapi diluruskan lagi setelah sama dia. Apa itu? Wisuda itu boleh untuk apa? Peluang untuk Cari uang. apa bahasanya Pak? Mencari uang. Cari uang apa bahasanya? Bisnis lah. Kenapa? Kata Pak itu, oh dia kan tinggal satu itu yang mau dilakukan di akademik. Tinggal wisuda. Pasti mau orang itu diberikan persyaratan apa? Nah, kan itu. Ya, berapa biayanya pasti akan dibayar. Apalagi orang tua di kampung sudah datang. Nah, kan? Diprotes waktu itu. Ya, termasuk warga Muhammadiyah. Yang protes. Kok gini? Nah, ya, dari mana ini rumusnya? Ya, bukannya kita mudah. Ya, ini dapat dijadikan apa ya? Kata bisnis menambah pemasukan. Waduh, bingung saya. Kok begini? Nah, ya. Harusnya apa? Harusnya kalau saya kalau ada persoalan itu, kalau memang saya sudah mengatakan juga, ya, kalau memang perlu dikurangi persennya dikurangi.
Kalau perlu dipangkas, dipangkas. Saya sudah melakukan itu. Ya. Jadi apa yang perlu diterobos, terabas, karena agak begitu penting. Tinggal. Contohnya saya waktu itu kan, kalau ujian itu kalau banyak, biasanya yang menentukan direktur. Nah, di pasca. Saya hanya di produser. Tapi pas itu begitu, saya bilang di pedomannya kan orang kan tidak berani Pak menyampaikan itu. Di pedomannya kalau direktur berhalangan itu aja usaha bisa. Nah ya, kalau Bapak sibuk Pak suruh daripada orang banyak ngomong yang terima. Nah itu tunda. Ya udah Pak, kan mau dia. Cuma kenapa orang nggak tahu? Apa karena nggak tahu apa kenapa nggak berani menyampaikan atau apa? Nah, cuma bapaknya memang agak sudah dikit kan? Ada semua. Itu sunatnya juga. Ya. Nah itu contoh. Yang begini-begini. Kalau bisa, jadi kan selesai. Ada mahasiswa dulu yang daftar ke saya. Coba nanti Bapak Ibu tanya, anak-anak Bapak Ibu yang kuliah itu mendaftar sekarang ujiannya apa? Dan skripsi, tesis, disertasi atau apa? Kapan untuk ujian? Daftar kita sekarang kapan ujiannya? Ujian skripsi misalnya. Seminggu, 2 minggu? 3 bulan. 3 bulan. Hah? Udah pernah mengalami kan? Kapan? Berapa jangka waktunya? Kira-kira ada? Hah? Lama? Jelas. 3 bulan lagi. Karena ada mahasiswa ya, Bapak saya sudah beli. Kalau persyaratan ini pokok, jangan dikurangi. Nah, saya bilang gitu. Kenapa? Karena dia melapor ke pembimbingnya. Nah, ya. Padahal ada satu. Ya tanda tangan pembimbingnya nggak ada, gimana dia mau ujian? Itu pokok. Nah, terus saya bilang ini, coba cari ya di jurusan lain. Mendaftar sekarang, ujian besok. Saya udah lakukan. Kenapa? Yang lain itu, tulisannya apa dia mau? Tapi kalau kita kejar besok bisa. Nah, bisa. Saya tinggal telepon direktur itu. Direktur ada di mana? Nah, kan? Kalau sekretaris sudah mau datang, saya yang bawa ini apa namanya itu berita acara. Berarti tanda tangan. Nah, kenapa? Besok ujian Pak. Kan bisa. Cuma karena orang nggak mau. Ini sebetulnya bisa melakukan hal-hal yang jadi mayyasara ala muqsirin yassarallahu alaihi dunya wal akhirah. Ini diantaranya bahwa pada siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Borong untuk sekembang. Itu mau Belum mematikan tikus. Ya, orang tak juta orang Allah. Baik Bapak Ibu, kita gimana Bapak Ibu? Kita cukupkan atau gimana ini? Nah, ya. Tadi di awal kan sampaikan memang pertemuan kita ini Al-Quran Al-Sunnah. Nah, karena pokok. Jadi saya mesti agak jelaskan karena di Al-Quran itu kalau yang sekarang kami makan barang-barang itu kan tadi cara rangkai. Nah, sedangkan yang lain-lain nggak masuk di Al-Quran di hati. Saya pernah dengar ada beberapa pengajian itu anjing itu tidak haram karena di Al-Quran nggak ada. Nah, sedangkan kami itu dari kecil di lingkungan Islam itu nggak pernah. Bahkan di kampung saya itu nggak ada. Nah,
Nah, karena ada ustaz yang menyampaikan dakwaan di desa. Nah, terutama tak masyarakat di forum. Luar biasa. Salah di bahasa. Judi itu dikasih menguntungkan. Kan kalau pesta itu Judi dia jadi. belum masalah dia. Kalau jadi main kartu ini Tapi kedengaran kami itu saja sudah mulai. Jangan kalau nggak bisa jangan belajar. Kita menunggu itu. Yang itu kan nggak ada. Ada kajian itu juga. Nanti bagaimana? Sama gue juga di home. Nanti itu kan soal yang persoalan. Ya. Enggak, dan kapal. Kenapa? Jadi memang Al-Quran itu sifatnya kan global. Nah, gitu. Jadi tidak semua dirinci oleh Al-Quran. Nah, hal-hal ini seperti sholat juga, ya, zuhur, asar, tidak dijelaskan secara itu. Hanya bukratan wa asila, pagi ada juga ini sholat di Islam. Ngambilnya si ubud Dan fajar itu kan jelas. Nah, dalam untuk yang merincinya itu nanti di hadis itulah kita tahu ya rincian-rincian seperti waktu sholat. Begitu juga makanan yang diharamkan dan yang dihalalkan. Yang diharamkan jelas seperti dalam surah Al-Maidah dijelaskan. Lalu dalam hadis-hadis lain dikategorikan bahwa anjing itu sedikit. Jadi cara bersucinya pun mensucikannya sama. Gitu. Jadi kalau begitu gimana? Ya tetap dihukum sama dia. Lalu kalau dalam ulama fikih ada istilah namanya kias. Tapi kalau yang lain dulu aja. Misalnya gini, jual beli riba apa namanya? Utang yang menamakan utang riba. Lalu bagaimana dengan bank yang menjual itu? Kan Nabi tidak pernah menjelaskan. Nah, itu namanya kias. Tapi kalau yang tadi sepengetahuan saya ada hadis yang termasuk yang tadi itu yang bertari termasuk kalbun ya. Artinya tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi hadis ada yang menjelaskan dan itu sahih hadisnya. Ya, nah itu makanya kita pedoman. Nah itu. Jadi, nggak ada dalam Al-Quran ini. Itu namanya ingkar sunnah. Nah, ya, dulu ada tahun 80-an itu kan ingkar sunnah. Semua yang ada dalam Al-Quran aja yang diamalkan. Kalau dalam sunnah enggak. Nah, ya, namanya ingkar sunnah. Jadi begitu Pak. Jadi tidak termaktub dalam Al-Quran ini. Banyak hal yang termaktub dalam Al-Quran. Tapi pokok-pokoknya ada. Nah, kalau udah distingkatkan sama dengan Nabi ya. Orang sama mensucikannya juga sama. Harus pakai tanah juga. Nah, di jirannya, di tanah kita makan bikin miskin gimana nih bikin itu menurut mahal-mahal penjelasan ulama. Jadi untuk oleh sebab Dia itu, mau dia. mari kita sama-sama menjalankan. Ya. Jadi memang begini, kalau ada persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita ini, kan banyak terjadi perselisihan. Ya, kita pulangkan itu kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Ya. Kenapa? Menurut Imam Nawawi begini. nih Nanti ada lagi sebagai gambaran uang menjelaskan SD ini. Muhammadiyah Menurut Jakarta Selatan atau Bogor rujuk ke pangkalnya lagi ke hadis. Udah Raya dulu. Bogor. Ya. dan untuk Jelas tingkat dalam SMP perkataan dan ini. SMP Rujuk ke hadis. SMP-nya Hadis banyak menjelaskan. yakni SMP Muhammadiyah 35 di Kenapa? kota yang sama Ulama-ulama itu kan jujur memahami hadis. 2 SD Dalam pemahamannya itu berdasarkan konteksnya. Nah, konteksnya ini kadang-kadang di masyarakat kita dipegang teguh kuat-kuat, padahal itu sifatnya boleh jadi temporal. Khusus nanti makanya kalau masuk itu ada qaul jadid, ada qaul qadim. Nah, itu ya pendapat yang dulu, pendapat yang sekarang. Nah, itu pendapat dia kan, itu pendapat dia.
Udah jelas nih. Iya, kita berpegang pada Quran, ya. Berpegang pada hadis, ya. Lalu cara mengamalkan hadis gimana? Mencegah tren Nah, ya. Ya, hadisnya kan boleh diamalkan. Ya, boleh. Ya, boleh diamalkan. Jadi kan Tuangnya gimana dikatakan jalan begini, Pak. terus? Ada hadis itu namanya Enggak termasuk ini. ketika pada amal. Enggak mau. Hanya untuk hadis keutamaan. Nah, kalau ada hadis untuk berargumentasi, Arak buat anjing babi. ya, untuk berdalil itu hadisnya sahih. Tidak bisa ada. Ada jembatan. Nah sekarang untuk kita berargumentasi untuk melandaskan amaliyah yang terjadi perselisihan, udah tahu itu hadisnya di bawah kualitasnya, ada hadis yang kuat kualitasnya. Kenapa nggak ini yang dipegang? Atau sama-sama sahih? Ini Pak, itu. Ada terakhir, Allahumma baqi baini wa baina. Kan itu. Sama wajahku. Itu aja ya. Itu kan semua kuat hadisnya. Boleh diamalkan. Tapi kalau ditelusuri, mana yang lebih lagi? Kan? Nah, ini yang lebih Allah. Nah, itu contohnya. Nah, kalau ini kan kedua-duanya saya boleh jadikan argumen ini. Nah, yang persoalan itu apa? Yang satu udah jelas hadisnya sahih, yang satu hadisnya mursal atau dhaif misalnya. Nah, tetap orang berpegang dengan hadis yang ini. Ya enggak akan ketemu itu. Enggak akan ketemu. Nah, ini yang disebut lagi. Ya, marilah kita mengharap fikum amrain. Apalagi di dalam Al-Quran terang-terangan disebutkan, tapi masih diperselisihkan penerapannya. Nah ini yang kedua. Di Al-Quran jelas-jelas disebutkan, ya. Tapi di dalam pemahaman ulamanya dicari celah untuk mencari hal-hal yang ringan. Nah ini namanya khawatir, ya. Kitanya khawatir nanti ada unsur meremehkan ajaran agama, meremehkan bukti. Nah, ini akan menurunkan akidah. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat tentunya memperbaiki amaliyah kita dan dapat kita jalankan dan dapat kita tularkan kepada yang lain. Ini kan sangat berkaitan dengan sosial kita. Ya, orang yang memberikan kemudahan, orang yang memberikan kepada orang lain, orang yang menuntut ilmu, ya, menuju jalan ke surga. Jangan sampai yang terjadi banyak hal. Dia mendapatkan suatu ilmu, tapi bukan untuk mengarahkan ke surga. Apa? Mencari alasan-alasan biar tidak mengamalkannya. Ini yang repot ini, biar tidak mengamalkannya. Kan ada yang gitu. Nah, ya, belajar tinggi-tinggi. Ya, memperdapat bagaimana orang jauh dari ajaran ini. Ini kan repot ini dia. Nah, ini mudah-mudahan kita terhindar. Itu bukan mengantarkan ke surga yang itu. Ya, itu malah mengantarkan kepada sebelahnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, barangkali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang pas. Wa afu minkum nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.